sebagai kesimpulan terakhir kula pesen situ mawon, kula tak pesen mumpung kula dereng bongko wasiah terhadap jenengan, tolong jenengan ojo sedo sik nek gak hati sampean iku wis makrifat pada Allah. Artinya hati nek tasih wuto pun sedo sik sampean pun niku tok pesen kula. Sebab man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, sing sapa ngerti urip ning awake dhewe iku sapa ya faqad arafa rabbahu, mongko wong iku dikatakan ihsan imani, wong iku dikatakan wis kenal pangerane. Sedaya ingkang rawuh tidak hanya kemanten kekalih pengine ning donya bahagia sa akhirate. Lah ngoten nggih. Sedaya jenengan kalih kula di dunia ini mesti sedaya pengen bahagia dunia akhirat, cuman akses resepin apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemirsa kajian Tauhid Gus Mukhlason, pada kesempatan video kali ini marilah kita simak penjelasan dari beliau terkait harapan seseorang untuk kehidupan yang bahagia dunia sampai akhirat. Tidak usah panjang lebar, marilah kita simak bersama-sama. Semoga menjadikan motivasi bagi kita semuanya agar kita bisa lebih bersungguh-sungguh dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita simak bersama-sama penjelasan dari beliau Gus Mukhlason. Jangan lupa like video beliau ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan jangan lupa share juga video ini ke dulur-dulur yang lain. Semoga bisa lebih bermanfaat bagi semuanya. Mari kita simak baik-baik penjelasan dari beliau. Jangan di skip supaya tidak terjadi salah paham. Berikut ini videonya. Kula tak nguri-nguri zamane Mbah Buyut jenengan kalih kula tentang memahami tentang tauhid, memahami tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, mengenali tentang jati diri. Sebab mohon maaf berkenaan dengan walimatul arus niki kula yakin sedaya ingkang rawuh tidak hanya kemanten kekalih pengine ning donya bahagia sa akhirate. Lah ngoten nggih. Pengine sedaya jenengan kalih kula di dunia ini mesti sedaya pengen bahagia dunia akhirat, cuman akses resepin apa. Apa cukup kita hanya mengandalkan amaliyah secara fisik? Boten cukup nek miturut dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam niku boten cukup. Ngapunten mbok menawi niki mengke ngajine kok ya sondok menyentuh tentang hati, mohon maaf. Mengapa tidak cukup? Karena kita sebagai manusia Allah ciptakan sesuai dengan Al-Quran, anane jasmani nggih anane rohani. Kesebut menungso iku wonten dua unsur, siji jasmani, sijine rohani. Jasmani Allah bimbing lewat risalah terhadap Kanjeng Nabi, dibimbinglah jasad kita oleh Kanjeng Nabi lewat akhlak istimaiyah yang terkenal tentang ajaran hukum syariat, supaya cara sholat iku mboten keliru. Wong Indonesia niku ngadep ngetan, ya gak keliru ngoten. Padahal niatnya nyembah nang Gusti Allah. Lah apa ya Gusti Allah nek kula entok. Kira-kira ya napa? Setuju mboten? Nek Gusti Allah niku di mana-mana.
Setuju nggih? Nggih ngapunten sing dereng setuju mboten kula salah mau. Estu. Gusti Allah iku ana kula entuk. Nggih, monggo kita belajar, saya juga belajar menghormati pendapat orang lain. Oke. Mengapa harus kita itu taat di dalam hukum syar'i? Itu karena dawuh Gusti Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 77 atau surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Judulnya apa iki? Resep untuk bahagia. Yes, judulnya niku. Resep untuk bahagia fid dunya wal akhirah. Pertama, resepnya adalah kita tidak cukup untuk amaliyah ibadah yang bersifatkan jawareh jasad niki, boten cukup. Alasannya apa? Karena kita manusia itu disebut manusia gesang ning alam dunya, tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Lewat surat Al-Qasas Allah dawuh wabtaghi ila ma ataqallah darul akhirah. Wabtaghi, raihlah, ila ma maring apa ataka kang anugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Mana yang dianugerahkan? Darul akhirah, urusan hubungan langsung hati jenengan datang Gusti Allah. Niki sing jarang kita bawa. Mana yang dimaksud hubungan tali wasilah langsung hati terhadap Allah? Dijawab dalam surat Maidah, wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Kamu akan bisa wa ilaihi marek lan ketemu Gusti Allah manakala beto wasilah tali yang dimaksud niki Bapak Ibu. Di dalam hikam beliau menjawab, jikalau mayuridu ayyakuna sa'idan, barang siapa yang ingin hidup di dunia itu ketemu sa'id, bahagia itu yang dimaksud ketemu Gusti, mboten ketemu rondo kempling lho ya, mboten ketemu niki urusan ruhannya, ketemu Allah. Bagaimana jawabannya? Uzkur ilingo siro Allah ing Gusti Allah oleh iling daiman halilanggeng. Artinya apa? Resep kedua ini, uzkur Allah daiman, kedah jenengan pegang. Sebab mohon maaf, siapapun kita tatkala tidak memegang wasilah langsung terhadap Allah ketika sholat, sing diilingi sinten? Fakta di lapangan, kalau niki sensus 24 tahun 25 niki, ternyata kita sholat masih kelingan sakdiani Gusti. Apa sebabnya? Loh, kejujuran Pak ini nggak bisa kita bohongi. Apapun status kita, siapapun kita, tatkala belum memegang wasilah langsung pada Allah, mohal alias nggak mungkin kita bisa sholat dengan khusyuk. Padahal Allah dawuh tadi di dalam surat Al-Baqarah 238, hafidu ngrekso sira as-sholawat, maksudnya as-sholawat itu jamak dari sholat yang artinya 5 waktu, ay al-maktubah, yaitu sholat yang diwajibkan berarti 5 waktu. Tapi pun dikira di dalam ayat itu berhenti, enggak, ada wawu penyambung. Wassolatil wusta, ini yang umat Islam jarang memperhatikan.
Jarang. Apa? Wassalatil wusta. Salat yang dilakukan, ibadah amaliyah yang dilakukan oleh ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Nek 5 waktu tadi jasmaniyah disebut as-sholawah, beberapa sholat yang disebut ay al-maktubah. Tapi kalau wassalatil wusta, nek cara wong Jawa ngarani biyen lho Pak, sholat daim niku lho. Eling nggih? Mbah-mbah niki sing paham niku. Daim iku langgeng. Berarti itulah sholatnya yang dilakukan oleh ruh. Artinya apa? Ketika kita menjaga sholat 5 waktu, dalam posisi sholat nggak boleh hati ini menghadap selain Allah. Ini wajah tuwaj, iya sudah jelas. Al-An'am 79. Sesungguhnya kata Nabiullah Ibrahim, ku hadapkan wajah hatiku, wajah ruhku, wajhia terhadap wajah Allah. Yes. Niki mungkin kalau paringi sesen tanya jawab. Kalau ngajine gak usah akeh, cukup setengah jam lah paling suwe. Mungkin kita buka tanya jawab, barangkali ada yang tanya. Kalau enggak langsung ditutup oleh Ustadz Karim doa nih. Ngoten lho, penak to langsung kita maem. Lah ngoten walimah niku tujuane maem kok gitu ya Pak ya. Bapak Ibu, ayatnya juga diteruskan waqumu lillahi qanitin ay khashiin. Qanitin ini saya bukan yang tafsir napa mawon, terjemahnya adalah ay khashiin, artinya khusyuk. Takrif khusyuk masih wallah fi qalbikum. Dalam hati jenengan tidak ada selain Allah. Tak angel lah Pak ya, angel. Tapi angel kaya apa bukan berarti mboten saged. Coba sampean buka dalam surat surat An-Nur ayat 35. Allah bicara apa? Yahdi mayyasha nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Man damel nakirah buatan ma'rifat, umum. Siapapun yang Allah kehendaki pasti bisa. Cuman tondo-tondo sinten yang Allah kehendaki dijawab oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Itulah orang-orang yang tidak hanya mendengarkan, beriman tentang risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, yang khusus ngebabno masalah hati yang disebut risalatut tauhidiyah, itu kita terima, kita angen-angen, kita hayati urip ning dunya iki kados ya napa. Tapi tidak cukup kita terima, tapi fayattabi'una aksan, harus kita lakukan praktek. Ibaratnya nek cara salat sudah punya akses zikir tadi wasilah pada Allah langsung, piye carane untuk praktek? Sederhana Pak, sedikit mawon. Jenengan mboten kula anggap tiang lintu, kula anggap melebihi dari saudara kandung saya. Ngeten. Waktu jenengan sebelum takbiratul ihram sampai toto sik ati sampai dalam iman sing ihsan, percaya enggak berdiri kita karena didirikan Allah ning ati sampean? Percaya kak, sudahkah ada iman di dalam hati kita bahwasanya nafas keluarnya masuk bisanya keluar karena Allah? Sudah adakah iman di dalam hati kita, olehnya kita membaca arkanul sholah itu karena Allah? Sudahkah ada iman ketika kita rukuk yang merukukkan itu Allah? Kalau belum ada, coba ayo kita belajar sama-sama. Sebab gini Pak, Rasulullah sampun dawuh di dalam hadis sahihnya tentang hal ini, la haula wala quwata illa bil.
manusia sifatnya kita manusia ini tidak bisa punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, baik itu mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat. Ora iso. Contohnya kita tadi lho Pak, saged rene dhewe tah, saged kesini sendiri tah tanpa digerakkan Allah. Itu iman kita masing-masing Pak ya. Cuman aku yakin jenengan ingkang rawuh sudah ada sebetulnya iman itu di dalam. Cuman oleh karena tidak ada yang memupuk, tidak ada yang mengembangkan dari sisi ajarannya, sehingga prakteknya tidak bisa, maka takfirud dunya, nafsu membuat alasan untuk mempengaruhi terhadap hati kita, akhirnya kita boten saged. Ini kuncinya ada di sini, persoalannya itu. Makanya mohon maaf Pak, genahno tentang ilmu hati niki nggih mikir-mikir cara wong niku. Estu mikir-mikir. Kula sendiri sebetulnya nggih secara sifat basariah saya mikir-mikir Pak. Masalahnya apa? Wa aktaruhum la yu'minun. Kebanyakan nek wis kalau sudah kita bicara tentang dinut tauhid, umat manusia itu banyak yang lari. Tapi kalau saya bicara tentang bagaimana suksesnya dunia ini kita, gemerutuk Pak. Ngapunten Kang, karena ini saya berdasarkan Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Apa a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Akhirnya apa? Khatamallahu ala qulubihim. Hati kita ditutup oleh Allah dengan bentuk mengizini nafsu untuk menggoda hati kita. Akhirnya kita selalu dihalang-halangi oleh nafsu, sehingga kita waktu sholat itu tidak bisa khudur datang Gusti Allah. Kalau dalam hati sampean sudah ada iman yang ihsan di sini, bahwasanya tidak ada yang mendirikan saya, merukukkan, mensujudkan, mendudukkan dan apapun kecuali Allah, maka jikalau jenengan estu hati betul-betul ingin bahagia fit dunya wal akhirah, praktek nih. Mesti kok ketemu hati sampean ayem. Ada dasar? Ada. Coba dibuka dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, hatinya selalu apa? Anteng, damai. Sebab apa? Bidzikrillah, sebab selalu eling dateng Gusti Allah. Sing kula maksud eling itu tidak bilisan, tidak bilafdi au bi ismi, ndak. Sing kula maksud eling iku sesuai hadis Rasulullah tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Jenengan merasakan kehadiran Allah di dalam diri jenengan dengan bukti jenengan digerakkan. Cuman kita belum bisa melihat Allah. Itu sebagai modal awal sudah. Cobalah. Inilah Allah jawab di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, hanya sebab karena hati ini selalu ingat pada Allah, maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah sesungguhnya bahwasanya hanya dengan mengingat Allah lah hati akan mencapai kebahagiaan. Berarti eling sing isok gerak itu bukan kita, ngoten lho. Sadar iki sing duwe gerak illa billah. Qur'ane surat Al-Ankabut, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita semua manusia yang menciptakan Allah. Wa malan opo wae tak malun akan terjadi dalam diri jenengan sumbere sangka Gusti Allah. Oleh karena kita itu enggak sadar, enggak punya
akses atau wasilah itu kita sering waktu sholat isih ngaku-ngaku aku sing isok sholat, sing alim aku sing merasa alim, sing sugih aku sing merasa sugih, sing punya jabatan aku sing merasa punya. Wis ya iki sing disebut sopo siro sopo ingsun, adigun wis Pak ibu nek kayak ngeten. Makanya sisa waktu umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Makanya saya serukan lewat risalah Rasulullah di dalam surah Al-Ahzab Az-Zumar ayat 54. Allah dawuh ngene, wa anibu ila rabbikum, lekaslah baliyo sira menyang Allah. Baliyo. Sisa umur kita tinggal berapa kita nggak tahu. Wa aslimu lahu, lan tawakal pasrah. Min qabli ayatiyakumul azab, sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau dalam ayat ini jikalau kita belum kembali kepada Allah, sudah dijemput satu kematian, bagaimana jawabnya ayat itu? Semalatun soru, gak akan ada pertolongan dari Allah. Ruhaniyah bukan jasmaniyah, kembali ini ruhaniyah, minallah wa ilallah. Nek kembali ini jasmani, kita diciptakan dari jasad, ikut tadi dari saripati tanah kembali ke tanah, tonggo sing ngeterno dipikul, tapi roh. Mohon untuk dipikir, mumpung umur kita masih ada kesempatan, apalagi yang punya diabetes, stroke nih lho Pak, wis hati-hati. Niku surat nopo, dibuka aja, Az-Zumar 54. Kembali ya lekas kau sebelum datangnya kematian. Bahkan ayat ini didukung di dalam surat Al-Isra ayat 72. Niki wah kula niki Masya Allah nek ngrungokno ayat 72 surah Al-Isra ini mun saged tilem Pak. Ngeten. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jasad punya mata, hati punya mata. Jasad punya mata namanya ainul basyariyah untuk bersaksi, memandang, melihat wujudnya makhluk. Mata hati namanya ainul basirah untuk bersaksi asyhadu alla ilaha il, kecuali hanya pada Allah. Manakala siapa saat di dunia mata hatinya masih buta kepada Allah, terus meninggal, otomatis fahuwa fil akhirati amma, di akhirat pun ruhaniyah niki matanya juga buta. Wa adallu, bahkan iki ayatnya wa adallu, lan lebih sesat apa nih sabilan, lebih gelap apa nih sabilan jalannya. Udah ngeri nek ngrungokno ayat niki Pak, pun ngoten mawon. Jadi kuncinya kita bisa bahagia fit dunya wal akhirah niku wau jenengan kedah senantiasa njogo zikir. Zikir itulah sing kula maksud wasilah. Sing tak maksud zikir bukan fil lughah, secara lugat ndak. Nek secara lugat kan iling, tapi secara istilah maknawiyah adalah sadari ati yen kabeh apa sing muncul dan timbul sedaya makhluk iku sumbere sing gerakno mung Gusti. Pun ati dikongkon lungguh niku pun ngoten mawon. Mungkin sebelum ditutup doa, barangkali ada yang perlu ditanyakan tentang materi ingkang kula sampaikan. Monggo. Kula nek mastani Gusti biyen mleki ngelmu sing kaya ngene padha pendidikane. Pondok pendidikan kelas 4 itu sudah di BA di dalam Dinut Tauhid itu sudah dulu itu kelas 4 itu tidak. Cuman kalau gelene riyo ini gelut ambek beliau itu. Nggih aduh ngomong ngoten tapi gak tahu menang kali kula. Ngoten. Nah, napa sampean gak nyampekno tentang inti daripada ajaran Islam Tauhid ini? Jawabane yus duduk faku wis kanggo aku dhewe ae. Ngoten, wis mbok. Memang resiko Pak, resikone luar biasa nggih. Pun ngeten mawon sebagai kesimpulan terakhir kula pesen situk mawon. Kula tak pesen mumpung kula dereng bongko.
wasiah terhadap jenengan, tolong jenengan ojo sedo sik. Nek gak hati sampean iku wis makrifat pada Allah. Artinya hati nek tasih wuto mbun sedo sik sampean. Pun iku tok pesen kula. Sebab man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, sing sapa ngerti urip ning awake dhewe iku sapa ya faqad arafa rabbahu, monggo wong iku dikatakan ihsan imani, wong iku dikatakan wis kenal pangerane. Mengatakan awal sampai akhir bila mana ada kalimah yang kurang. Nah, dulu demikian tadi penjelasan dari Gus Mukhlason terkait bagaimana agar kita bisa memperoleh kehidupan yang bahagia dunia hatta akhirat. Dan tadi beliau berpesan, kita jangan mati dulu sebelum di dalam hati kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendaki jalan-jalan orang-orang arif, agar kita bisa wusul kepada Allah, dan semoga kita semuanya memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.